Dia kenal karena sangat anti dan benci terhadap Islam dan Al-Quran. Kebenciannya terhadap Islam dan Al-Quran membuatnya gelap mata dan memutuskan untuk membaca Al-Quran sebagai bukti amarahnya terhadap Islam dan Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Al-Quran sama sekali tidak tersentuh api. Malah sebaliknya, sang pastorlah yang terbakar tangannya. Para jemaat yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut atas kejadian itu. Mereka tidak menyangka bakal terjadi seperti ini. Pukulan telak buat umat Kristen. Bagaimana tidak? Sejumlah pendeta, pastor, uskup agung, artis, ilmuwan, biarawati, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Mereka yang masuk Islam atas dasar pemikiran mereka yang cerdas. Seperti kisah seorang pendeta yang gagal membakar Al-Quran, justru malah sebaliknya. Malah dia yang terbakar. Inilah kisahnya yang kami kutip dari Masyhur Al-Iwaji dalam bukunya Ajaib Al-Qasas, mengutip berita harian umum Tartim yang terbit di Nigeria. Kisahnya masuk Islam ketika dia membakar Al-Quran. Ketika itu dia memegang sebuah mushaf dan menghadap jemaat. Ia kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Orang-orang memperhatikannya dengan serius. Saat Wolfrost menyalakan korek api, namun di luar dugaannya, justru tangannya lah yang tersulut api dari korek itu. Tangannya pun terbakar, sedangkan mushaf tidak jadi dibakar. Tersentuh api pun tidak sama sekali. Ya, dia adalah pastor Wilberforce. Dia adalah seorang pemuka gereja di Angola. Dia cukup dikenal di kalangan jemaatnya maupun di tempat asalnya. Dia kenal karena sangat anti dan benci terhadap Islam dan Al-Quran. Kebenciannya terhadap Islam dan Al-Quran membuatnya gelap mata dan memutuskan untuk membaca Al-Quran sebagai bukti amarahnya terhadap Islam dan Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Al-Quran sama sekali tidak tersentuh api. Malah sebaliknya, sang pastorlah yang terbakar tangannya. Para jemaat yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut atas kejadian itu. Mereka tidak menyangka bakal terjadi seperti ini. Sementara sang pastor atas kejadiannya itu membuatnya kagum dan heran. Ia memikirkan peristiwa itu dan mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran. Ia yang ingin membakar Al-Quran, justru tangannya lah sendiri yang terbakar. Ia yang ingin menghina dan memalukan kitab suci umat Islam, malah ia sendiri yang dipermalukan. Atas peristiwa itu, Wolfrost mulai terganggu pikirannya. Atas keajaiban Al-Quran yang disaksikannya sendiri, kejadian terus menghantui pikirannya siang dan malam. Dan dia mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran itu. Dan dia menyadari juga bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang dilakukannya. Selama ini kebenciannya terhadap Al-Quran telah menyadari dan mulai mengakui kebenaran Al-Quran dari lubuk hatinya yang paling dalam. Wolfrost pun kemudian mengikrarkan diri masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beritanya masuk Islam tersebar luas, lingkungannya gempar. Bagaimana tidak? Yang dulunya seorang pembenci, kini menjadi pengikutnya dan mengakui kebenaran Al-Quran. Dan dia sendiri mengakui bahwa Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci. Tak lama setelah masuk Islam, pemimpin gereja Angola Yakob Musa juga menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya diikuti oleh masuk Islam sekitar 200 orang lainnya. Subhanallah.
Selain memimpin gereja, Yakub Musa adalah sekretaris jenderal lembaga misionaris di Angola. Ia mengaku jabatan itu kurang lebih selama 22 tahun. Begitu masuk Islam, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana kita lihat seorang pastor bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini yang namanya bermain api, yang namanya mendekati percobaan. Ya, jadi ini pembelajaran bagi kita teman-teman. Kita tidak boleh mendekati percobaan, ya. Karena kenapa? Sedangkan malaikat saja bisa jatuh, apalagi kita manusia biasa, ya. Mungkin kita berpikir kok bisa, ya. Bisa saja, ya. Kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan dan dia tidak mengerti kebenaran Tuhan yang sesungguhnya, sekalipun dia pastor, dia akan bisa jatuh. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seharusnya dia tidak boleh serupa dengan dunia. Ya, seharusnya dia tidak boleh serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi dia seharusnya berbeda. Sebagai seorang pastor tidak boleh membenci agama lain. Itu pertama. Ya. Kenapa dia membakar? Karena dia membenci. Nah, kata firman Tuhan, janganlah engkau serupa dengan dunia dan janganlah engkau mendekati percobaan. Ya. Itu tidak boleh. Harusnya dia sebagai pastor, dia tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jadi itu teman-teman, salahnya ya. Jadi sekalipun dia pendeta, sekalipun dia pastor ya, kalau dia tidak mengerti dan memahami isi hati Tuhan, suatu saat dia bisa jatuh seperti yang kita lihat ini. Dia bisa menjadi pengkhianat kepada Tuhan Yesus yang dia percayai selama ini. Kita lanjut membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Singkat firman Tuhan ini. Janganlah sesat. Jangan sesat. Jadi kita harus hati-hati teman-teman dengan iman kita ya. Kita harus mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan adalah pilihan. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. Ya. Kalau tadi juga firman Tuhan di dalam Roma berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya, ya kalau dunia ini membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tidak. Ya. Tetapi yang dilakukan oleh pastor ini, dia membakar Al-Quran, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak boleh ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu tidak boleh dilakukan. Ya. Tidak boleh. Tuhan berkata, kasihanilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Itu seharusnya yang dilakukan oleh pastor ini. Ya. Itu yang seharusnya dia perbuat. Bukan membakar Al-Quran ya. Ya sekalipun dia orang Katolik ya, masih percaya kepada Yesus, tetapi itu tidak boleh kita mendukung ya. Dan itu tidak seturut dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi tidak heran dia kalau memang memakan buahnya ya. Dia makan buahnya ya, seperti itu ya. Bahkan banyak juga pengikutnya. Kalau tadi diceritakan di video ini, sekitar 200 juga ikut menjadi mualaf ya, kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya dalam hal ini ya, Tuhan juga tidak dirugikan ya. Orang Kristen juga tidak dirugikan. Yang rugi adalah Anda sendiri. Ya, yang rugi adalah Anda sendiri.
Anda meninggalkan iman Anda di dalam Tuhan, ya. Padahal Anda sudah tahu kebenaran. Jadi biarlah video ini teman-teman menjadi pembelajaran bagi kita umat-umat Kristen atau bagi pendeta-pendeta, pastor-pastor yang lainnya, ya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga hal ini berhenti terjadi kepada umat-umat Kristen yang lainnya dan juga khususnya buat pastor-pastor dan pendeta-pendeta agar mereka juga benar-benar memahami isi hati Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang menjadi pengkhianat kepada Tuhan Yesus. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.